Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santosa dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang air menjadi anggur. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Dari judulnya mungkin para pendengar kita sudah tahu kira-kira kemana arah pembicaraan ini Pak Paul ya. Tetapi baiklah kita coba lanjutkan. Sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa kita tarik dari peristiwa air menjadi anggur ini gitu. Betul Pak? Betul Pak Gunawan. Jadi kita akan melihat sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan di Kana. Nah, cerita ini ditulis di Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat 11. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Yohanes, si penulis Injil, itu adalah kali pertama Tuhan melakukan mujizat. Nah, jadi ada beberapa pelajaran yang dapat kita tarik dan terapkan ke dalam kehidupan kita, terutama keluarga kita. Ya, karena peristiwa itu juga terjadi di tengah-tengah suatu keluarga dan orang yang baru membentuk keluarga baru maksud saya melalui pernikahan Pak Paul. Tapi pelajaran apa yang bisa kita tarik dari peristiwa itu Pak Paul? Yang pertama adalah sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, hasil akhir tidak selalu sesuai harapan. Pada pasca pernikahan itu, secara tiba-tiba anggur habis. Nah, sebagaimana lazimnya, pihak pengantin pasti telah memperhitungkan jumlah anggur yang masih disiapkan bagi para tamu. Namun ternyata, perhitungan mereka meleset, anggur habis sebelum pesta berakhir. Nah, apa yang terjadi pada pesta kawin itu dapat terjadi dalam hidup kita pula, Pak Gunawan. Kita menyiapkan diri untuk berkeluarga dengan memilih pasangan yang kita nilai baik. Dalam perjalanannya, pasangan kok berubah menjadi buruk. Kebiasaan buruk disambutnya, kebiasaan baik ditinggalkannya. Contoh lain yang kerap terjadi berhubungan dengan anak. Kita berusaha membesarkan anak sebaik-baiknya. Kita pelajari cara yang efektif untuk membesarkannya. Kita membagi waktu sebaik-baiknya agar tidak melalaikan tanggung jawab. Kita pun menanamkan iman dalam kehidupan mereka. Setelah besar, mereka berubah. Mereka bergaul dengan orang yang bermasalah. Mereka mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Bahkan ada yang meninggalkan iman pada Kristus. Inilah fakta kehidupan yang kadang terjadi, Pak Gunawan. Ya, itu yang juga seringkali menghantui banyak pasangan yang mau menikah gitu Pak Boleh. Karena tidak tahu apa yang bakal terjadi ke depan ini. Memang segala sesuatunya sudah dipersiapkan, sampai yang detail-detail pun gitu. Tetapi kan perubahan itu selalu terjadi. Betul. Baik mengenai diri kita sendiri maupun pasangan kita, atau mungkin tadi Pak Paul katakan juga anak-anak kita. Betul. Misalnya saja ada pasangan yang sudah mempersiapkan diri dalam bidang kesehatan. Ya. Setelah menikah beberapa tahun, ternyata pasangannya sakit serius gitu. Ya. Sehingga itu menggoncangkan keadaan rumah tangga itu sendiri gitu Bapak. Betul Pak Gunawan. Jadi inilah pelajaran yang bisa kita tarik ya dari peristiwa di perjamuan kawin di Kana ya. Sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, hasil akhir tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita pun diingatkan ya bahwa hidup dengan Tuhan tidak berarti kita dibebaskan dari persoalan hidup Pak Gunawan. Tidak berarti bahwa segalanya akan berjalan lancar sesuai dengan persiapan yang telah kita lakukan, ya. Namun kenyataan ini tidak seharusnya membuat kita kecewa. Sebaliknya, kenyataan ini seyogianya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak lagi kita bersandar pada diri dan kesanggupan kita mempersiapkan segalanya dengan baik. Sekarang kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Kita tetap harus menyiapkan hidup sebaik-baiknya, tetapi kita harus berserah pada kuasa dan kehendak Tuhan.
Ya, jadi berarti harus ada ruangan memang yang kita sediakan di dalam kehidupan ini, yang kita itu harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Karena keterbatasan kita juga tidak tahu apa yang bakal terjadi ke depan, ya satu-satunya yang berserah kepada Tuhan. Tetapi yang sehari-hari yang ada di hadapan kita harus kerjakan, gitu Pak Bos. Betul Pak Gunawan. Jadi yang menjadi tugas kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, pelajaran kedua yang kita peroleh apa Pak Bos? Di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti ada Tuhan dan pasti ada anak Tuhan di sana. Di dalam perjamuan kawin itu, Tuhan kita Yesus hadir bersama ibunya Maria. Yohanes menulis, begitu Maria mengetahui bahwa anggur telah habis, ia pun meminta putranya, Yesus Tuhan kita, untuk berbuat sesuatu. Ya, di dalam kesulitan, pasti Tuhan berada di sana. Dan ia pun akan menghadirkan anak-anaknya untuk mendampingi dan menolong kita. Setiap keluarga mempunyai masalahnya sendiri-sendiri Pak Gunawan. Kadang kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Kadang kita membutuhkan topangan dari sesama. Nah, di saat seperti itulah Tuhan mengutus anaknya untuk datang dan menolong kita. Nah, sudah tentu kita berharap bahwa Tuhan datang sebelum masalah datang. Ini manusia selalu begitu ya Pak Gunawan. Jadi kalau kita kaitkan dengan peristiwa di Kana itu, sebelum anggur habislah Tuhan harusnya datang, sehingga sampai tidak harus sampai anggur habis. Tetapi tidak. Pada umumnya Tuhan hadir setelah masalah datang. Ya. Nah, mungkin kita tengah menghadapi masalah di mana suami berselingkuh dan berharap Tuhan mencegah hal itu terjadi. Atau kita tengah menghadapi masalah kehilangan pekerjaan dan berharap Tuhan telah menghindarkan kita dari kesulitan keuangan dan kehilangan pekerjaan itu. Tapi pada umumnya memang Tuhan tidak mencegah masalah datang. Sebab itulah bagian dari hidup di dunia yang tidak sempurna ini. Ia membiarkan kita mengalami masalah, sama seperti orang lain juga harus menghadapi masalah. Namun ia tidak meninggalkan kita sendirian. Ia akan mengutus salah seorang anaknya datang mendampingi kita. Ia akan hadir dan menolong kita. Iya, kalau kita melihat sikap Maria memang sikap seorang ibu yang sangat prihatin melihat kesulitan yang dihadapi oleh keluarga mempelai itu Bapak. Sehingga dia berani mengatakan itu kepada Tuhan Yesus, meminta tolong supaya Tuhan Yesus mau menolong itu Bapak ya. Jadi sikap seperti ini juga penting di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang pasti ada Tuhan dan anak Tuhan yang menolong. Tapi harus ada orang yang juga mulai menggerakkan supaya ada orang mau tergerak dan menolong gitu Bapak. Betul. Sebab ya kalau kita bayangkan, Maria bisa berkata, ini bukanlah pernikahan kawin anak saya atau saudara saya atau keponakan saya. Ya udah, ini bukan urusan saya. Tapi enggak, dia tahu bahwa ada Yesus putranya, dan dia juga tahu bahwa putranya ini adalah anak Allah, bukanlah anaknya sendiri. Jadi dia tahu pasti ada yang bisa dilakukan oleh Yesus. Nah, jadi inilah yang menjadi pelajaran buat kita pula Pak Gunawan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Sebab mungkin sekali memang Tuhan hadirkan masalah itu di depan kita, supaya kita bisa berbuat sesuatu untuk menolong orang yang sedang dalam masalah itu. Ya mungkin bukan kita sendiri yang secara langsung terlibat untuk menolong, tetapi dengan kita mengungkapkan itu, ada orang lain yang tergerak gitu loh. Betul. Seperti Maria di sini, dia adalah seorang perantara sebetulnya. Memang bukan dia yang mengubah air menjadi anggur, tapi dia adalah perantara. Nah, kita pun juga bisa ya menjadi perantara. Mungkin gara-gara kita, maka datang pertolongan buat orang lain. Ya, dan sikap keterlambatan ya, kita katakan keterlambatan Tuhan datang, ini juga kita lihat sekali lagi pada saat Lazarus sakit. Iya. Dan Tuhan Yesus datang itu sengaja dia datang terlambat sampai Lazarus meninggal gitu Bapak. Maria dan Marta juga mengatakan, wah kalau Tuhan di sini saudaraku tidak akan mati gitu Bapak ya. Betul. Inilah memang ya saya kira pengharapan kita Pak Gunawan. Kita hidup dengan Tuhan, minta perlindungan Tuhan dengan harapan bahwa
Tuhan menghindarkan kita dari musibah, dari problem, ya. Tapi ya kok enggak ya? Kok Tuhan tidak datang sebelumnya problem datang? Dan dalam kenyataannya itulah yang terjadi. Tuhan datang setelah masalah datang. Sebab Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia sanggup menolong kita. Tapi itu juga mengajarkan kepada kita untuk tidak menggampangkan Tuhan. Dalam arti kata setiap kali ada masalah kita langsung lemparkan kepada Tuhan. Padahal Tuhan melihat bahwa sebenarnya kita mampu mengatasi itu. Dan melalui titik yang dimana Tuhan membiarkan kita jatuh dalam masalah yang begitu berat, membuat kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Saya sudah tidak mampu lagi sampai titik ini gitu. Betul. Tidak ada harapan ya, seperti anggur yang habis itu sudah mau apa gitu Pak. Betul. Ya, jadi memang kita sekali lagi diingatkan bahwa tidak ada problem yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Iya. Pelajaran ketiga yang kita pelajari apa Pak? Pertumbuhan iman senantiasa menjadi prioritas Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu Maria meminta Yesus, putranya di bumi, untuk berbuat sesuatu menolong keluarga ini, Yesus menjawab, saatku belum tiba. Dengan kata lain, bukan saja Tuhan menolak untuk memenuhi permohonan Maria, Ia pun menolak untuk menolong keluarga ini. Saya menduga, sebagai manusia pastilah Maria terluka akibat penolakan yang disampaikan secara langsung itu. Namun, sebagaimana kita ketahui, Maria tidak beranjak. Ia malah menyuruh para pelayan di rumah itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, hal ini menunjukkan adanya iman pada Maria. Ia percaya bahwa Yesus tidak akan berdiam diri melihat kesusahan orang. Ia yakin bahwa Yesus pasti akan melakukan sesuatu, walau ia sendiri tidak tahu apakah yang akan dilakukan Yesus. Itulah iman. Itulah yang dicari Tuhan pada diri kita. Sewaktu Tuhan melihat iman, Ia akan menanggapi dan berbuat sesuatu. Namun ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Sewaktu permohonannya ditolak, Maria tidak kecewa dan marah kepada Yesus. Pada saat itu Maria mengubah pandangannya terhadap Yesus. Dari anakku menjadi Allahku. Saya kira ini adalah kuncinya. Mengapa dia tidak kecewa? Mengapa dia tidak marah? Mengapa dia tidak berkata, ini kok anakku kok begini? Kok malah menolakku? Enggak. Di saat Tuhan menolaknya, di saat itulah dia diingatkan bahwa ini adalah Allahku. Ini adalah Tuhanku. Nah, ada kalanya kita pun kecewa kepada Tuhan karena Ia tidak meluluskan permohonan kita. Sesungguhnya kita kecewa karena kita menganggap Tuhan sebagai sahabat kita. Namun kita harus selalu mengingat bahwa Yesus bukan saja sahabat kita. Ia pun adalah Tuhan dan Allah kita. Dan sebagai Tuhan dan Allah, Ia mempunyai waktu dan rencananya. Ya, jadi setiap apa yang Tuhan akan lakukan bagi kita itu tujuannya untuk pertumbuhan iman kita sendiri gitu Pak Paul ya. Jadi kalau Dia menunda pertolongannya itu bukan untuk membuat kita lebih susah, tetapi supaya iman kita ini bertumbuh, makin bergantung kepada Tuhan gitu. Betul Pak Gunawan. Dan kadang-kadang ya kita nggak bisa sangkal, pengharapan kita itu bertabrakan dengan pemeliharaan Tuhan. Ini yang saya ingin jelaskan. Kita ini kebanyakannya datang kepada Tuhan, berharap pokoknya nyamanlah hidup ini, ya. Tapi Tuhan berharap lain dari kita. Dia itu berharap iman dari kita. Nah, kita mengharapkan Tuhan pokoknya membuat kita senyaman mungkin. Enggak. Tuhan mau melihat kita bertumbuh dalam iman. Dan untuk membuat iman bertumbuh, yang seringkali nanti harus Tuhan ambil adalah kenyamanan. Begitu. Ya memang biasanya iman bertumbuh bukan di tengah-tengah kenyamanan, tetapi lewat kesukaran, lewat penderitaan, lewat permasalahan yang hidup gitu loh Pak Paul. Betul. Itu menyadarkan kita bahwa kita memang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Betul. Jadi ada dua hal yang diharapkannya dari kita, yaitu iman
Percaya bahwa Tuhan tahu apa yang baik buat kita, dan Ia memegang segalanya dalam kendalinya. Dan yang kedua, kesiapan serta kesetiaan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, di sini kita melihat Maria meminta para pelayan untuk siap melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Nah, kita tahu akhirnya Tuhan meminta mereka untuk mengisi air di tempayan, dan akhirnya Ia mengubah air menjadi anggur. Nah, ini pelajaran buat kita, Pak Gunawan. Kita pun mesti siap mengisi air di tempayan. Artinya, siap melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh kesetiaan. Kita tidak tahu kapankah Tuhan akan mengubah air pelayanan menjadi anggur berkat. Tapi tidak apa-apa. Terpenting kita terus melakukan tugas dan kewajiban kita dengan setia. Baik itu di keluarga maupun di luar rumah. Kerjakan tugas dan kewajiban kita. Isilah tempayan dengan air. Suatu hari kelak Tuhan akan mengubahnya menjadi anggur berkat. Ya, kalau kita melihat di sini yang terlibat itu menjadi lebih bertambah banyak lagi, yaitu orang-orang yang mengisi tempayan dengan air itu, Pak Paul. Jadi bukan hanya Maria dan Tuhan Yesus, tetapi sekarang sudah ada lebih banyak orang yang terlibat di dalam mujizat ini gitu, Pak Paul. Betul, dan kita juga mesti memang ya melihat bahwa mereka para pelayan itu sedikit banyak juga menunjukkan iman. Sebab mereka kalau kita jadi mereka, kita mungkin akan bertanya-tanya, buat apa air ini diisi ke tempayan? Ya air, yang kurang kan anggur bukannya air. Tapi kita melihat di situ tidak ada satu pelayan pun yang mempertanyakan keputusan Tuhan. Mereka ikuti saja, mereka kerjakan saja, dan karena mereka hanya taat, mereka akhirnya melihat apa yang Tuhan kerjakan, yaitu air diubah menjadi anggur. Memang ketaatan dan iman ini merupakan sesuatu yang saling berkaitan gitu, Pak Paul. Yang kalau kita percaya, berkata beriman tetapi tidak taat juga tidak bisa terwujud iman itu di dalam perbuatan nyata. Betul, Pak Gunawan. Jadi kalau kita berkata kita beriman, ya kita mesti melaksanakannya, kita mesti melakukannya, karena itulah bukti bahwa kita beriman. Walaupun pada saat itu mujizat itu saya rasa belum terjadi gitu, Pak Paul. Belum, makanya waktu mereka itu membawa air itu ke kepala pesta atau koordinator pesta pernikahan, barulah orang itu mengetesnya dan berkata, wah ini anggur, ini bukanlah air. Jadi sampai saat itu tuh sebetulnya tidak ada yang tahu bahwa air telah berubah menjadi anggur. Ya, tetapi ketaatan ini memang yang membuat mereka ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, Pak Paul. Dan ini sangat penting saya rasa untuk pengalaman hidup kita ini. Betul, Pak Gunawan. Kita ini hidup ya memang mau menginginkan ya bukti ya bahwa apa yang kita kerjakan ini akan membuahkan hasil. Tapi nggak selalu kita akan dapat melihat bukti atau buah dari apa yang telah kita lakukan. Namun yang Tuhan inginkan dan Tuhan harapkan dari kita adalah kesetiaan. Udah kerjakan. Sebagai ibu rumah tangga, kerjakan. Sebagai seorang ayah, kerjakan tugas kita. Sebagai pelayan Tuhan, kerjakan. Apapun itu yang Tuhan inginkan, ya udah kerjakan. Ada orang yang harus merawat ibunya. Ada orang yang harus merawat ayahnya yang sedang sakit. Dan ini sudah berjalan bukan saja berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Nah, tugas kita hanyalah lakukan, kerjakan. Karena kita memang nggak selalu tahu apa yang akan Tuhan lakukan nantinya. Ya, sebenarnya dengan melakukan itu saja, itu sudah merupakan suatu bentuk kesaksian kepada orang lain gitu, Pak Paul. Ya, sehingga orang bisa menilai betapa kita atau orang itu tekun melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, sekalipun itu kelihatannya tidak bernilai dan tidak ada harganya gitu, Pak Paul. Betul. Jadi kita mesti mengimani bahwa air yang kita sedang isi ini nih, suatu hari akan diubah Tuhan menjadi anggur berkat. Ini nih poinnya saya kira yang perlu kita ingat ya, bahwa dalam waktu Tuhan dan dengan cara Tuhan yang tidak dapat kita mengerti,
apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi berkat, akan Tuhan nanti gunakan. Iya. Apakah masih ada pelajaran lain yang kita bisa pelajari dari peristiwa air menjadi anggur ini, Pak? Yang keempat dan terakhir adalah Tuhan menolong dengan segala cara, bahkan dengan cara yang paling sederhana pun. Tidak ada yang menduga bahwa Tuhan akan mengubah air biasa menjadi anggur. Ini adalah tindakan yang berada di luar pemikiran manusia. Kadang dalam kesulitan kita berdoa dan menantikan Tuhan memberikan solusi dari luar dan dengan cara yang rumit. Inilah biasanya yang kita pikirkan. Ternyata Tuhan menghadirkan solusi dari dalam dan dengan cara yang sederhana. Ya, Tuhan tidak memerlukan hal yang kompleks dan canggih untuk menolong kita. Ia dapat menggunakan apa saja. Jadi sewaktu tengah menghadapi masalah, tidak usah kita mencari jalan yang susah dan rumit. Tuhan dapat menolong kita dengan segala cara. Iya, bukan hanya caranya, Pak. Bahwa kadang-kadang juga waktunya, tempatnya itu tidak terduga gitu sama sekali. Tapi kita hanya beriman saja bahwa Tuhan pasti menolong gitu. Betul sekali, Pak Gunawan. Saya teringat cerita Corrie ten Boom. Kita tahu dia itu dipenjarakan pada saat Perang Dunia Kedua oleh Jerman karena menyembunyikan orang-orang Yahudi di dalam rumahnya. Ayahnya akhirnya mati di dalam penjara, kakaknya juga mati dalam penjara. Dan akhirnya, apa yang terjadi dengan Corrie ten Boom? Dia dibebaskan. Dengan cara apakah dia dibebaskan? Namanya seharusnya dicantumkan dalam daftar orang yang akan dimasukkan ke kamar gas. Karena pada saat itu Nazi nggak mau orang itu tuh terus mendekam di dalam tahanan pada usia yang sudah tua, karena dia tidak lagi produktif dan malah nanti menjadi beban. Maka kalau sudah mulai ada usia, langsung dimasukkan ke kamar gas untuk dibunuh. Nah, kita tahu sebetulnya Corrie ten Boom itu bukanlah seorang Yahudi, dia seorang Belanda tulen, tapi karena dia menyembunyikan orang Yahudi dari cengkeraman, dari bahaya penangkapan orang-orang Jerman, dia akhirnya harus menderita seperti itu. Nah, namanya seharusnya masuk ke dalam daftar orang yang akan dikirim ke kamar gas. Apa mau dikata? Si juru tulis salah masukkan namanya. Namanya justru dimasukkan di daftar orang yang akan dibebaskan. Jadi tiba-tiba dia dipanggil. Kemudian diberitahukan bahwa dia akan dibebaskan. Dan sebelum dibebaskan pun dia disuruh ke rumah sakitnya untuk dirawat karena kondisi tubuhnya sudah sangat lemah. Setelah disehatkan, barulah dia dibebaskan. Dia sampai nggak percaya dia dibebaskan. Namun belakangan dia tahu, ternyata dia dibebaskan gara-gara kesalahan itu. Nah, dari pengalaman Corrie ten Boom, dia selalu berkata perkataan ini, Pak Gunawan. Tuhan tidak punya masalah. Tuhan hanya punya rencana. God has no problems. God only has plans. Itu indah sekali. Jadi waktu kita menghadapi problem, kita ini pasti akan berkata, aduh ilah masalah lagi. Tapi kita masih buru-buru melihatnya dari kacamata Tuhan. Enggak, Tuhan enggak pernah punya masalah sebab dia jauh lebih besar daripada masalah. Masalah akan menjadi caranya menghadirkan rencananya. Ya, kita pun diajar untuk berkata bukan aku punya masalah yang besar, tetapi aku punya Allah yang lebih besar daripada masalah itu, gitu Pak boleh? Betul, dan dalam kisah perjamuan kawin ini Pak Gunawan, Yohanes mencatat, sewaktu para murid melihat hal ini, percayalah mereka. Nah, itulah awal pertama para murid percaya bahwa orang yang di hadapan mereka ini bukanlah manusia biasa, tapi dia juga adalah anak Allah. Iya, peristiwa ini juga mengingatkan saya ketika Naaman yang sakit kusta itu Pak boleh. Dia datang minta kesembuhan dan hanya disuruh mandi aja di sungai. Lalu dia kan merasakan ini terlalu gampang dilakukan dan kenapa dia harus jauh-jauh ke Israel kalau cuma gitu Pak boleh. Tapi nyatanya kan dia sembuh gitu. Betul. Dengan mentaati apa yang diperintahkan kepadanya. Betul.
Tuhan nggak pernah kehabisan cara dan kehabisan akal. Dia bisa menggunakan segala cara untuk melakukan pekerjaannya. Ya, tetapi dalam hal ini Pak Wali, dalam pertolongan Tuhan yang tidak terduga seperti ini, itu sebenarnya membuat kita lebih kuat imannya atau semakin meragukan gitu ya Pak Wali? Seharusnya tambah kuat ya. Jadi seperti tadi perkataan Corrie ten Boom ya, bahwa Tuhan tidak ada masalah, Tuhan hanya punya rencana. Jadi artinya apa? Dia benar-benar dikuatkan. Saya membaca kisah kehidupan dan pelayanannya. Setelah dia dibebaskan dan setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dia pergi ke negara demi ke negara lain untuk mengabarkan Tuhan baik. Tuhan dapat menolong kita dalam segala situasi. Nah, dalam perjalanannya itu Pak Gunawan, berkali-kali dia juga menghadapi kesulitan. Nggak ada uang lah, nggak ada yang tampung lah, dan segala macam hal-hal yang memang sangat-sangat menyusahkannya. Tapi karena dia sudah mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu, dia selalu kuat, dia selalu beriman, dia selalu tahu Tuhan pasti bisa menolongnya. Ya, karena yang dikhawatirkan adalah setelah tahu, ternyata mudah Tuhan itu kalau mau menolong saya gitu, sehingga menggampangkan Tuhan gitu loh Pak Pol. Jadi setiap ada masalah kita bilang, wah Tuhan pasti menyelesaikan sudah. Lalu dia agak pasif, tidak berusaha lagi untuk mengatasi masalahnya gitu. Oke, ini poin yang baik Pak Gunawan. Tentu sebagai manusia kita harus melakukan bagian kita. Kita harus hidup sebijaksana mungkin. Kita juga harus mempersiapkan. Jadi seperti dalam perjamuan kawin di Kana ini, kita tidak boleh berkata, oh kalau gitu kita nggak usah siap-siap kok, Tuhan pasti bisa tolong kok. Oh enggak, kita harus tetap menyiapkan segalanya sebaik-baiknya. Sebab itu yang Tuhan juga inginkan, yaitu kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Iya. Terima kasih sekali Bapak untuk perbincangan ini, dan kita percaya bahwa Tuhan yang sama itu tetap akan menyertai perjalanan hidup kita. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang air menjadi anggur. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Timanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan